Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapitri dengan nomor induk mahasiswa atau NIM C0C0190002. Akan menjelaskan tentang konsep aspek fisikal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Nah, apa itu kas? Kas adalah suatu komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Tidak hanya terbatas, aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Ibaratnya, kas itu adalah sebuah tombak di dalam suatu perusahaan karena untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan. Yang kedua, mengetahui uang masuk keluar per periode suatu perusahaan. Setara kas ialah investasi jangka pendek dan sangat likuid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya, agar dapat memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik di dalam setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Dan yang termasuk dalam setara kas adalah mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, giro bank, bond kas kecil. Yang kedua itu yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas. Yang pertama itu adalah deposito berjangka. Deposito berjangka ialah uang simpanan di dalam bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Uang yang disediakan untuk tujuan tertentu sehingga terikat pada penggunaannya, seperti salah satunya ialah dana pensiun. Cek mundur tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Yang ketiga itu penyajian laporan keuangan, efek hutang maupun ekuitas. Dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu dimiliki hingga jatuh tempo. Suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan untuk menahannya hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam kurun waktu dekat dan juga harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Sehingga efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sering dilakukan. Yang ketiga itu yaitu tersedia untuk dijual. Efek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia. Maksudnya di sini menyediakan barang untuk dijual. Yang keempat itu konsep pembukuan tabungan. Pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dalam konsep dasar akuntansi pajak terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Maksudnya ialah sebuah pencatatan laporan keuangan yang dilakukan secara teratur dan bertahap sesuai dengan peraturan sebuah perusahaan atau badan pemerintahan.
Yang kelima, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Yang pertama itu pengertian efek. Efek itu apa? Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek hutang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Nah, misalnya seperti sebuah pinjaman kredit dengan sebuah yang melakukan hutang. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu entitas, atas suatu ekuitas atau kas, atau hak untuk membeli atau menjual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah ditetapkan. Yang kedua itu klasifikasi investasi pada efek hutang. Investasi pada efek hutang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Yang kedua, diperdagangkan atau trading. Yang ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale. Efek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang ketiga, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek ekuitas. Untuk investasi pada efek ekuitas terbagi menjadi 2. Yang pertama, klasifikasi dalam penyajian laporan. Yang pertama itu aset lancar, kelompok investasi ekuitas yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual investasi pada efek hutang. Yang kedua, aset tidak lancar, kelompok investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal pada perusahaan lain. Contohnya investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang keempat, perubahan kelompok investasi. Menurut IAI dalam SAKETAP, yaitu pemindahan efek antar kelompok dicatat sebesar nilai wajarnya. Perubahan tersebut yang pertama itu efek dari kelompok trading, laba atau rugi yang belum terrealisasikan pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan, tidak boleh dihapus. Yang kedua, efek ke kelompok trading, laba atau rugi yang belum terrealisasikan pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. Yang ketiga, efek utang ke kelompok available for sale dari held to maturity, laba atau rugi yang belum terrealisasikan diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok. Yang kelima, efek utang dari kelompok available for sale dari held to maturity, laba atau rugi yang belum terrealisasikan pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah. Namun harus diamortisasikan selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi atau diskonto. Amortisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari efek dalam held to maturity. Yang keenam, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Entitas menyajikan dengan neraca yang asetnya menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang atau classified balance sheet. Harus melaporkan semua efek trading dalam kelompok aset lancar. Efek dalam kelompok HTM atau efek dimiliki jatuh tempo
dan efek dalam kelompok AFS atau aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Nah, khususnya untuk efek utang dan kelompok HTML, kelompok AFS yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus dikelompokkan sebagai aset lancar. Nah, untuk pengungkapan efek utang dalam kelompok AFS dan HTM, informasi tentang jatuh tempo harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun yang disajikan. Nah, dapat dikelompokkan menjadi yang pertama kurang dari 1 tahun, yang kedua antara 1 tahun sampai 5 tahun, yang ketiga antara 5 tahun sampai 10 tahun, yang keempat dari 10 tahun hingga lebih dari 10 tahun. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi, kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Nah, dengan adanya kas dalam perusahaan dapat berinvestasi dalam jangka yang telah ditentukan. Dengan begitu, perusahaan pun akan mendapatkan penghasilan dari investasi tersebut jika dapat untung dan akan menambah laba perusahaan. Setiap penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenakan pajak